Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan sharing ya, belajar sekaligus sharing tentang main function atau fungsi utama dari indikator price action pesantren trader ya, yang bisa untuk teman-teman trading dan mempermudah trading teman-teman untuk mencari bias arah gitu ya. Jadi kita akan bedah satu-satu fungsinya apa aja. Jadi supaya teman-teman tidak tidak bingung nanti, tidak bingung cara pakai dan fungsi dari indikatornya gitu ya. Jadi saya mulai, kalau teman-teman yang belum pernah pakai itu di script undangan di sini, cari di hanya undangan ya. Ini nggak bisa ditemukan di umum karena hanya di undangan. Jangan lupa dicentang dulu ini ya, gitu ya. Jadi kalau dicentang, masukkan undangan, langsung diklik, nanti masuk otomatis ke sini. Udah, cuma gitu aja teman-teman. Jadi yang perlu teman-teman pahami, ini saya coba matikan semua ya. Semua saya matikan, tinggal signal aja, signal dan garis trennya. Jadi fungsinya garis tren itu apa? Satu, kalau kita sudah dapat pola time frame besar, contoh yang kemarin ya, saya ulangi lagi, pola time frame besar, M15 atau 1H, kita harus di retest dulu. Nah, nanti entry-nya di mana? Kalau kita dapat 1H atau M30 atau M15, itu entry-nya di M5. Semua kalau XAU itu entry-nya di M5. Gitu ya teman-teman ya. Beda kalau Bitcoin. Bitcoin itu daily sama 4H, nanti entry-nya di 1H. Kalau di Forex, XAU yang USD belakangnya, contoh Euro USD dan lain-lain itu entry-nya di M30. Polanya di 4H atau daily juga, tapi entry-nya di M30 atau 1H. Kenapa? Karena volatiltasnya itu lebih tinggi di XAU, teman-teman. XAU itu sangat-sangat volatil gitu ya. Beda dengan pair yang lain. Bisa dipakai, bisa, pakai aja kan sama plus action juga gitu. Jadi kalau kita sudah dapat pola gini, ya kita turun ke M5-nya, gitu teman-teman. Turun ke M5-nya. Bahkan teman-teman pagi kemarin ambil yang ini, boleh tarian ini. Atau ambil tarian yang ini juga boleh. Nah, karena dia ngebreak garisnya. Boleh Pak, boleh. Kenapa nggak boleh? Ini kan CB1. Dia kehitung CB1 gitu ya. Setelah itu masuk, ini kan baru break garis toh, belum ada tulisan buy dan garisnya pasti masih merah, gitu kan ceritanya. Nah nanti teman-teman turunkan di M5-nya. Apakah M5-nya sudah buy? Ini kan candle jam 12.45. Nah, kita cek M5-nya apakah 12.45 berarti tambah 15 menit 13.00. Nah, 13.00 di sini. Nah, ketika kita cek di M5 itu dia sudah buy. Nah, kayak gini. Baru kita entry. Gitu ya teman-teman ya. Jangan sampai entry tapi nggak ada time frame besarnya. Nanti kena fake kayak ini. Kita patokan M5 aja, seret dia terus turun lagi. Kenapa? Karena M15-nya belum break atas, belum ada yang bawa harga gitu ceritanya. Ketika dia sudah sudah biru, buy-nya sudah ada, itu teman-teman entry, cari koreksi, masuk kan di area entry 0 sampai 0,5, area Fibo ini entry aja. Nanti kalau ini harus CL gitu ya. Baru teman-teman masuk pakai signal entryan M5. Itu caranya. Kalau sudah dapat, jangan digeser-geser SL-nya. Entry, nanti TP1 sini, baru TP sebagian. Nanti terus TP2, TP lagi, ini sampai TP3. Ya kan gitu. Nah, selain itu, fungsi dari garis ini apa sih?
Ini untuk naruh SL plus kita, gitu teman-teman. Kalau teman selama dia SL plusnya nggak kena, ya hold aja yang panjang. Kalau nggak mau kena fake kayak gini, ya tahu ini kan selnya nge-fake, dia mau turun terus naik lagi, itu caranya ganti pakai candlestick Heiken ASI. Teman-teman tambah candlestick di sini di pengaturan, cari yang Heiken ASI, tinggal klik Heiken ASI loh kan, dia lebih smooth, dia nggak keluar toh. Nah ini tempat naruh SL plus, kasih 20 spreadnya kan di sini. Ini kan 4339 ya, kasih 4337 TP1. Baru SL plusnya pindah. Kalau udah TP1, SL plusnya pindah. TP dulu, katakan kita punya apa 5 layer 0,01 gitu, seumpama ya, seumpama. Bisa di TP partial, 2 layer dulu gitu. Nanti sisanya yang 3 taruh di sini. Nah, nanti running lagi TP2, taruh sini. Ini kan segini, kasih spread. Nanti ini kan spreadnya 30 pip. Nah, kan jangan semua dipaskan ini, kasih spasi atau spread di sini. Takutnya apa? Kejilat. Udah kejilat dia balik gitu ya. Kadang SL itu gitu, nggak sukanya volatilitasnya kan seperti itu ya. Turun dulu baru dia naik, nyesel nanti. Waduh, udah kena SL plus Pak ternyata naik. Waduh, emang banget sampean. Nanti TP2 jual lagi, sebagian lagi atau partial. Partial boleh. Kalau di MetaTrader kan teman-teman bisa partial 0,1 gitu jual dulu, 0,3, 0,03 lagi, 0,04 terserah. Mau dijual berapa, sebagian pun boleh. Nanti sisanya udah ngikuti arus saja kapan dia keluar selnya. Jadi kalau pakai Heiken ASI ini teman-teman apa lebih smooth. Ini kalau sampai TP1 dihabiskan semua, ini ke sini tuh lumayan, ke sini tuh lumayan ada sekitar 300 pip, 300 lebih loh, 300 pip lebih. 0,01 aja $30 ya. Nah, bayangkan kalau teman-teman punya 5 layer itu $1 kan. Eman banget gitu hilang profitnya dan RR-nya juga bagus. Kalau tadi kita entry di sini, SL di sini, katakan entry di TP 32 aja 1:61. Kalau bisa TP sampai malam tadi, sampai terjadi sell ini kan sampai pola selnya keluar ke sini aja. Sampai pola selnya keluar, teman-teman keluar, close all itu 2,5 gitu ya, eman banget. Jadi 1,5 sama 2,5 itu selisihnya hampir 300 pip gitu. Jadi 1:1,5 dengan 1:2,5 itu selisihnya hampir 200-300 pip. Wah itu sayang banget. Makanya kenapa entry itu jangan sering-sering, cari yang berkualitas. Itu jangan buru-buru. Nggak usah lihat teman-teman lain yang nge-sell, udah sampai fokus aja gitu. Justru kalau ada pola penerusan kayak gini, ini kan bos, ya toh, mau apa ini, mau ISA itu kan bos lagi toh, penerusan. Nah, break of structure itu kan penerusan struktur. Itu bisa entry lagi, gitu. Udah ISA itu entry lagi, lumayan gitu teman-teman. Udah jangan nge-sell kalau dia biru kayak gini, jangan macam-macam sell, kecepret nanti sampean kena SL, baru jalan dikit dia naik, ngambil sel lagi di sini, jalan dikit kecepret naik, wis jangan macem-macem, buy aja. Kalau sampai sel kena SL eman gitu, nggak usah liatin teman-teman scalping, fokus sama ini ya, sama garisnya yang teman-teman pakai. Itu satu fungsinya dari garis apa tren ini supaya teman-teman nggak kehilangan bias. Kalau kehilangan bias nanti bingung, aku tuh mau ambil apa gitu ya, mau ambil sell SL, ambil buy SL lah, karena nggak lihat trennya apa gitu teman-teman. Oke, jadi fungsi pertama itu pakai ini, saran saya pakai Heiken AC itu satu. Yang kedua itu di zigzag. Nah, zigzag itu adalah untuk cek dia mengalahkan higher high atau higher low-nya. Jadi zigzag itu kalau kita aktifkan ya, saya biasanya pakai 7.
Defaultnya 9, terserah sih. 7 boleh, 9 boleh. Tinggal diganti gini aja. Biar lebih agresif. Nah, kayak gini dah. Contoh nih, gimana cara kita tahu market itu mau kemana? Ketika dia turun, ya, ketika dia turun, nah, itu kita lihat dia itu break higher high atau higher low. Kalau dia break higher high, kayak gini swing high-nya yang sebelah kirinya, itu besok cari buy. Nah, gitu. Jadi untuk kita cari arah, gitu teman-teman. Kalau ini break, kan kita nggak usah nggak sih. Dia break atas, itu udah change of character nanti. Cok. Jadi pembalian dari cok bearish, cross bearish, penerusan, break of structure, jadi bullish. Jadi kita punya bias arah itu jelas. Kalau intraday itu kan saya pakai satu hal ya. Contoh ini, cok bearish. Besok saya cari sell. Nah, lumayan kan. Kita cari sell di sini, dapat. Kalau ini gitu, cok bearish, cok bullish, ya kan? Karena dia break ini kirinya, cok bullish. Besok kita cari buy. Gitu ya teman-teman ya. Jadi sebelum trading itu dianalisa dulu pagi. Kenapa? Karena kalau kita nggak analisa, nanti biasanya berubah-berubah kayak gini kan, cok bearish dimatikan cok bullish, lah berarti kita cari apa, cari bullish, gitu ya. Sama ini kan cok bearish dimatikan cok bullish, nanti kita malamnya cari apa, cari bullish, gitu terus sampai ada yang kalah. Lah sekarang kan cok bearish yang menang untuk satu H, gitu. Jadi kita bisa cari apa ya, kemungkinan kalau satu hanya nggak bikin cok bullish di sini ya kita tetap cari itu, cari sell, karena ini belum berubah. Yang baru berubah kan M30 kayaknya, atau M15 ya. Nah, baru M30. Tapi 4 hanya masih belum. 4 hanya udah berubah kayaknya. Nah, 4 hanya udah cok bearish ini. Bisa aja besok langsung bos bullish, bos bearish gitu ya, break of structure bearish. Jadi kita itu trading itu ada aturannya. Kan udah ketemu 4 hanya cok. No, dari berhari-hari yang ini kan, cek dari saya dari ini kan, dari hari 4 Agustus, sudah hampir seminggu lebih baru ketemu cok bearish. Kalau besok M30 atau M15-nya itu coknya bearish, ini kan udah bearish, M30-nya kan belum. Kalau ini ngelanjutkan bearish, nah ini turun ke sini, ya toh Senin itu, kalau dia turun ke sini itu nge-sell, kita nge-sell teman-teman, gitu ya. Tapi kalau ini nanti bos naik ke atas, 4 hanya ini kalah. Nah, jadi gitu ya, 4 hanya ini kalah, satu hanya 4 M30-nya ngebos, satu hanya nanti cok bullish, ya toh check of karakter bullish, nanti 4 hanya ini bisa berubah. Jadi gitu, kita itu sudah punya ancer-ancer. Kayak kita mau ke Surabaya itu kan patokannya lewat mana kan, gitu, lewat sini, lewat situ, lewat dari Surabaya ke Jakarta itu mau naik apa, itu kita sudah punya ancer-ancer, jadi nggak ngawur, gitu ya. Jadi besok kalau mau bingung itu dinyalakan ya market, apa namanya, zigzag lengthnya. Jadi setting di sini 7 atau 9, defaultnya 7, monggo. Tapi kalau saya kan jarang pakai, nggak apa-apa karena saya cuma lihat itu aja. Terus yang kedua itu liquidity sweep. Nah, ini biasanya dia nge-sweep liquidity. Jadi gini, kalau dicentang, kenapa kok pagi itu kemarin pagi, siang udah Jumatan, dia itu langsung naik. Itu liquidity sweep, teman-teman. Nah, liquidity sweep itu kayak gini. Itu ada yang namanya ini loh, bintang-bintang X. Nah, ini dia ngambil SL terus kena buy limitnya buyer di limit di sini. Makanya dia kan udah kena ini tuh, ngambil lagi, boom, dia langsung naik. Gitu ceritanya. Itu karena di sini ada order block yang melindungi. Di sini loh kan, ada bintang. Ini tuh ada order block. Jadi liquidity sweep itu dia berbarengan dengan order block. Nah, nah ini kalau
kemarin itu ada order block di sini. Udah ngambil order block, dia langsung naik. Gitu ya. Fungsinya liquidity shift itu hati-hati, dia ngambil lah kayak gini kan order block warna hijau, dia ngambil liquidity shift. Jadi ini zonanya buyer SND. Jadi zonanya demand. Kalau ini zonanya seller, ini zonanya supply. Dia belum liquidity shift, besok kalau liquidity shift, turun bisa hati-hati. Nggak ada yang nggak bisa, pasti bisa aja. Jadi teman-teman kalau udah liquidity shift, ini hati-hati, turunkan di M5 itu mau balik. Kadang kita nggak ngeh kan, moro-moro naik aja. Itu ada alasannya kan di sini, ada liquidity shift dan order block. Jadi teman-teman itu selain market structure-nya udah otomatis cok, change of character, break of structure penerusan, pembalikan penerusan itu sudah nggak perlu gambari satu-satu ya kan. Bayangkan kalau sampean gambari satu-satu, wah 1 jam aja nggak selesai gitu, nggak jadi trading akhirnya. Fungsinya indikator ini kan memudahkan teman-teman supaya supaya efektif waktunya itu nggak susah-susah mikir gitu. Bayangkan kalau harus gambari satu-satu, katakan 1H aja digambari gini, 1H gambar, change of character, thread. Iya kalau bener, kalau salah, ayo kan kayak itu. Terus order block gambari lagi satu, di sini gambari lagi satu. Bayangkan berapa menit, berapa jam yang kalian habiskan hanya untuk gambar doang, gitu toh. Hanya untuk gambar aja di sini. Kalau ini udah otomatis, kalian nggak usah bingung. Jadi gitu ya, fungsi dari liquidity sweep. Kalau udah sweep itu hati-hati kayak gini kan, sweep. Nanti di sweep lagi dia balik turun. Nah itu hati-hati benar kalau udah masuk areanya lawan, terus dia nge-sweep itu besok atau kapan candle selanjutnya pasti dia ngikuti sweepnya tadi karena dia udah ngambil atas kan kemarin makanya turun gitu ya fungsinya dari order block dan liquidity sweep ini jadi satu kalau teman-teman nanti aktifkan ya ini terus yang keempat itu ada trendline. Nah trendline ini penting yang suka main tren ya, trendline ya. Nah, kayak gini ini kan trendline. Contoh M15 kemarin tuh kenapa kok siang itu naik? Itu karena trendline-nya, ini yang nggak ketemu. Trendline-nya tuh naik. M5 apa ya, kemana-mana. Itu 90. Nah, ini loh trendline-nya. Loh, trendnya naik. Itu. Kalau dari M15 ada kemarin, kok hilang. Oh, karena dia udah change of karakter bawah. Kemarin tuh ada sini, thread gitu muncul. Nanti kalau dia apa namanya keluar coknya dia keluar thread itu hold aja. Jadi kayak kayak gitu teman-teman. Contoh kayak satu H, satu H, nah, ada. Ini kan ini kayak gini ya. Nah kayak gini kan naik tuh. Udah hold aja, naik, 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 naik. Patah tren. Nah ini hati-hati, udah mulai warning. Trennya udah mulai turun kalau pakai garis. Waduh, ini kok patah tren ini ya. Jangan-jangan udah ini melemah momentumnya. Nah, kita sudah punya ancang-ancang di beberapa hari, 3 hari atau 2 hari karena satu hari kan itu mau turun. Kita sudah punya ancang-ancang. Waduh, kayaknya trennya mau habis ini. Saya punya barang di sini. Ya udah, jual sebagian atau kita close. Saya kan kemarin close di sini dari Selasa atau Rabu ya. Selasa sama Rabu yang ambil di sini itu habis teman-teman ya. Jadi sudah tahu trennya mau patah itu kita pakai trendline. Nanti di time frame kecilnya ada. Time frame kecil itu ada trendline. Ya, kemarin siang itu M15. Nah, kayak ini M5 kan ada. Lah kayak gini. Lah kayak gini kan udah patah. Kalau kita beli di sini, wah ini kayaknya udah patah ini, tak push lah gitu. Jadi kita tuh sudah punya alarm gitu ya teman-teman ya. Silakan nanti kalau punya trendline itu diaktifkan kalau mau trendline-nya dinyalakan di sini. Oke.
tinggal dicentang aja sih. Itu mana yang teman-teman suka, dicentang. Terus kalau ini sudah tinggal dinyalakan. Oh ini warnanya bisa digonta-ganti. Terserah. Udah cuma itu aja sih, sisanya udah biarkan aja. Sesuai dengan bawaannya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi harus paham cara pakainya, ada zigzag, ada liquidity sweep, tadi ada order block, ada trend line, ada warna, dan ini nggak jadi otak-atik, ini dari signal, udah biarin aja gitu. Kalau udah teman-teman oke. Nah, nanti udah tinggal sudah siap pakai gitu. Semua tren itu diawali dari tim frame atasnya. Jadi jangan dia jalan sendiri dari M5. M5 itu hanya untuk entry gitu ya. Dan ini, oh ya, ada lagi fungsi dari garis ini itu sebagai deteksi kalau kita itu salah entry, teman-teman. Kadang teman-teman itu kan kena prank atau kena bias yang salah. Contoh ya, contoh kayak kemarin hari Kamis dia kan naik. Nah, pagi-pagi kan udah naik toh, naik seret. Wah, ini nanti kayaknya koreksi naik lagi. Ya, kan gitu toh. Kita biar nggak keprank gimana? Kita biar nggak keprank gimana? Akhirnya di sini sampai ambil, ambil, seret. Waduh, turun nih. Ambil lagi, ambil. Waduh, turun lagi nih. Lah, ini kalau kita nggak punya garis tren, itu nggak punya bias arah. Nah, kalau sampean punya, waduh, ini kayaknya trennya mau turun. Nah, gitu. Kalau turun gini ya sudah, jangan cepet-cepet di cut loss, gitu ya teman-teman ya. Cepet-cepet di cut loss. Kenapa? Karena kalau sampean ngikuti ngikuti ego, ambil buy di sini, buy lagi, nggak apa-apa Pak, nanti naik ngambil di sini lagi, di sini MC apalagi modalnya tipis ya, udah modal tipis layer lagi, layernya di tempat yang salah, akhirnya apa sampai nanti habis modalnya, habis itu eman banget. Tapi kalau sampai lihat di sini dan waduh, sell aku untuk cepet-cepet cut loss, aku harus cepet-cepet nih cut loss nih, udah cut loss saja, cut loss, kalian loss berapa dolar, 10% kayak 5%, 20%, nggak apa-apa. Yang penting equity Anda, equity kita itu masih ada. Setelah itu tunggu close candle-nya, cek. Jangan-jangan dia bikin pola sell inilah, kan bener. Satu, dua, tiga, udah ambil sell. Sell. Seret, lah recovery. Entry tunggu, balik, ambil. Lah, sampean udah bisa yang namanya recovery, sudah dapat untung. Tadi yang harusnya loss MC, lah kan, sekarang udah recovery, untung lagi. Lah fungsinya garis trend itu buat jaga-jaga. Kalau teman-teman itu salah entry, salah arah gitu loh. Kalau sampai nggak tahu, nah ini repot, nggak tahu, entek, habis. Modal sampean habis di sini. Tambah lagi layer, turun, layer lagi tambah, turun lagi, layer lagi tambah, turun lagi, layer sini MC, udah wes. Kalau lagunya orang Malaysia itu kan tamatlah sudah alkisah kami, gitu toh. Nah, kalau sampean salah, enggak apa-apa salah. Orang saya juga kadang salah kok. Yang penting itu kan ketika kita salah, itu apa yang harus sampean lakukan. Nah, jangan sampai salah diem aja, udah salah ditambahi lagi, ditambahi lagi, ditambahi lagi, ya udah, tamatlah sudah, bener, habis temenan equity-nya MC. Kadang kan teman-teman kayak gitu toh, ayo coba aku, siapa yang kayak gitu. Saya dulu juga nggak tahu, nggak belum punya ini, saya ya tak tambahin, tambahin, tambahin habis. Pokoknya memang trennya mau turun kok dilawan, jangan lawan tren. Tren itu friend ya, jangan dilawan, ikuti aja. Recovery, close, cepet-cepet close, terus cari recovery. Nanti kalau udah recovery, udah modalnya balik, untungnya masih untung, masih ada untung gitulah.
ya. Jadi fungsinya garis itu seperti itu. Kalau sampean salah salah arah terus, lama-lama equity-nya tergerus. Gitu ya teman-teman ya. Jadi hari itu aja yang perlu saya sampaikan. Fungsi dari indikator yang main function atau fungsi utamanya seperti itu. Silakan dicoba besok kalau trading yang santai, jangan buru-buru entry. Kayak gini kan pola sell, dia itu pasti nunggu. Nah, nunggu dulu berjam-jam, polanya kan jam 10, jam 9. Turunnya tetap udah turun kok, loh, udah turun, dia turun. Jadi nggak usah buru-buru, nanti dia ngambil lagi liquidity di atas baru turun. Gitu. Jadi teman-teman santai, sabar, nggak usah buru-buru. Sama kan kayak kemarin kan. Ini kan pola 15-nya kan jam 10. Nanti naiknya udah duhur. Nah, kan gitu. Baru kita entry. Nggak usah buru-buru. Yang menang itu bukan yang entry di ujung-ujung gini. Ya kan kadang-kalanya kita entry di ujung nggak apa-apa ya. Tapi yang menang itu yang bisa hold panjang. Nah, kalau kita udah punya senjatanya gitu kayak saya gitu. Entry di sini TP malam jam 9. Nah, ini kan sudah change of karakter beres toh. Udah saya jual tidur. Gitu. Jadi dapatnya itu panjang nanti sampean. Enak gitu. Jadi nggak harus entry di ujung, close di sini ya percuma. Dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Dapatnya sedikit. Tapi kalau entry-nya santai di sini, close-nya juga santai. Sehari itu loh paling cuma dua. Ini pagi, ya toh setengah 8 toh, 7.15. Terus ada lagi signal jam 1. Nah, kan cuma dua kali toh. Sehari itu nggak usah banyak-banyak. Dua, satu, tiga, gitu aja. Tapi yang panjang. Nggak usah lihat yang lainnya di grup sebelah, nggak usah. Gitu ya teman-teman ya. Jadi sabar, jangan buru-buru keluar, jangan buru-buru entry, dinikmati tradingnya. Kalau takut Pak, takut nanti apa namanya balik lagi. Udah TP1 SL plus. Nah, TP sebagian SL plus atau break even gitu supaya low risknya sudah terjaga gitu. Semoga bermanfaat. Nanti saya bantu kalau teman-teman mau tanya tanya di grup, nanti insya Allah saya jawab. Nggak usah takut, banyak temennya gitu ya. Mulai trading yang benar, pakai yang benar, pakai psikologis yang benar. Saya sudah share di video sebelumnya. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senin praktek ya.